Sajian informasi digital. Permintaan saya, Pak. Ya warga di situ ada menempati lebih dari 20 tahun lebih, Pak. Ya kita minta tempat tinggal di situ lah, Pak, karena ini juga warga negara kita. Itu tanahnya juga tanah negara. Setiap ada Satpol PP datang, setiap ada yang lainnya datang itu mesti ketakutan, Pak. Mikirin apa aku mau digusur lagi ya, Bu. Saya bilang ya, Gibran dengan Teguh satu periode bukan buat apa-apa. Padahal saya sudah bilang, tolong pikirkan sesamamu itu, ya, carikan jalan keluar atau solusi supaya mereka juga hidup layak seperti yang kita yang lain-lain itu. Nah sampai sekarang pun mereka tidak dianggap sebagai warga negara. Padahal kalau Bapak tahu, setiap periode itu, setiap periode kita dari Pak Jokowi, Pak Gibran itu warga dia pernah ada TPS di sana. Artinya bahwa itu pernah diakui secara administrasi, tapi diakui secara politik, secara kepentingan. Tapi ketika warga hanya mau cari nafkah, mau cari kehidupan di sana, itu sulit. Karena kami pertama minta informasi terkait dengan ada 13 bidang tanah HDB. Dan kami dari informasi ada 13 bidang tanah HDB yang ada di Tanjung Baru. Dan kami mendapat informasi sudah selesai. Kami minta pertama nggak ditanggapi. Kami minta keluarkan keberatan karena tidak ditanggapi lagi. Ini kami juga di Komisi Informasi Publik. Dan pada akhirnya warga menang dan menyatakan memaksa keputusan KIB dan disampaikan oleh bahwa DP langsung membuka informasi. Nah, pada saat DP membuka informasi, Pak, kami dapat fakta baru bahwa tanah di Tanjung Baru itu ada HGB. Cuma dulu ada HGB itu dari sejak tahun 90. Sejak tahun 90 ada 13 nama di sini. Ada 13 bidang tanah di sini. Baik dari tahun 90, 91, 92. Kalau secara ketinggian bawah ini kan dulu kan soalnya mau membuat sebagai UNS, tapi karena sisa tanah 2 hektar ditelantarkan jadi hutan belantara. Itu dari tahun 80 hutan belantara. Orang mengajukan tanah dapat HGB-nya tahun 90. Kalau menurut undang-undang ya Pak, dan target 40 tahun 1960 bahwa siapa yang mengajukan hak guna bangunan pada misal tahun 90 2 tahun sesudahnya dia punya kewajiban untuk membangun sesuai dengan yang ditentukan. Tapi dari tahun 90, saya mau tanya ke warga, dari tahun 90 sampai 2005, apakah ada pembangunan di Tanjung Baru? Tidak ada. Satu, PP tersebut menyatakan ketika dia tidak menggunakan hak guna bangunan sesuai yang ditentukan itu gugur secara hukum. 2 tahun dia tidak melakukan. Nah, kami dapat informasi dari BPN 2010 sudah selesai. Dan itu tanah yang diberikan oleh negara. Itu tanah negara yang diberikan kepada 13 bidang tanah. Ketika 2010 selesai, mereka tidak punya hak lagi untuk memperpanjang. Karena peraturannya menegaskan bahwa ketika mereka tidak memperpanjang atau tidak menggunakan tanah itu sesuai peruntukan, tanah itu dikembalikan kepada negara. Dan ketika 2010, walaupun 2010 mereka sudah selesai, seharusnya 2012 mereka mengajukan. Tapi mereka tidak mengajukan, kami tidak tahu. Maka tidak ada pembangunan di atas tanah. Kalau mereka menyampaikan bahwa karena kalian tahun 2000 sudah masuk ke situ, loh kenapa dari tahun 90 kalian nggak mau dari hutan belantara? Warga kesana punya niat baik untuk membersihkan karena warga semuanya warga miskin hanya mendapatkan akses 1 meter 2 meter. Betul. Akhirnya warga hidup dari tahun 2009 sampai 2020. Kalau menurut undang-undang pokok agraria, bahkan dalam PP pokok undang-undang pokok agraria PP 24 tahun 97 menyatakan ketika orang menggunakan tanah itu 20 tahun sebaik-baik mungkin, maka negara wajib untuk memberikan hak atas tanah kepada mereka. Kalau memang di sana diintimidasi, di sana ditekan, di sana tidak layak seperti Pak Jamin sampaikan, kami ada 2 rumah singgah yang dibiayai oleh bapak-bapak ibu-ibu
disebut sebagai warga negara yang membayar pajak untuk bisa ditinggal. Kalau masalah tanah, lakukanlah upaya hukum. Jadi kami memfasilitasi. Jadi kalau di sini ada teman-teman universitas kerja dari UMS, dari UNS, dari universitas, kalian tenaga yang edukatif ini harus membantu warga. Dengan apa? Buat teknologi juga. Kita buka data semua. Kita kawal pengadilan negeri. Kita tunggu di sana untuk bisa mendengarkan putusan hakim sejelas-jelasnya. Kalau perlu kita tahu siapa hakim yang memutuskan. Kami di pemerintahan kota hari ini hanya bisa mendata, hanya bisa di administratif. Hari ini saya sebagai wali kota Surakarta bisa memfasilitasi warga-warga kita yang tidak beruntung untuk bisa tinggal sementara di rumah sehingga kita hidupi makan 3 kali sehari untuk bisa hidup bertahan. Halo Sobat Pabelanis, kembali lagi di Pabelan TV dalam konten Pabelan Dialog. Kali ini bersama saya Mutiara Aisyah Maharari. Di sini kita akan membahas terkait dengan isu sengketa kampung Ketikan Baru yang tergusur dan hingga saat ini tak kunjung usai. Seperti yang Sobat Pabelanis saat ini lihat, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Wetuh di mana sebagai kuasa hukum warga, kemudian Pak Jamin sebagai warga Ketikan Baru. Selamat malam Bapak, Mas. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Langsung saja ya Bapak. Baik, di sini kami akan membahas terkait dengan isu Ketikan Baru yang tak kunjung usai, di mana warga Ketikan Baru ini terus mengalami represi dan juga penggusuran. Di mana saat ini warga Ketikan Baru hidup yang tidak layak, di mana hanya beralaskan terpal dan juga berdidikan triplek. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana sih kronologi awal penggusuran Ketikan Baru ini, Bapak? Kronologi penempatan dulu ya. Ya, boleh. Dari pertama saya masuk sini tahun 2000. Nah, tahun 2000 kita babat-babat dulu, Mbak. Babat-babat. Dan dulu kan kayak kebun, kayak hutan ya. Dibeli hutan ya nggak begitu hutan, tapi kebun lah. Pokoknya paling ya segini-gini, ada segini. Nah, babat-babat terus habis itu tahun 2003 saya ke Balai Kota sama Pak Slamet Suryanto tahun 2003. Nah, gimana nih, saya mau tempat tinggal di sana, takutnya kan nanti kalau ada apa-apa kan itu, malah ngomong Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota sama Suryanto ngomong gini, kalau mau tempat silahkan, nah, kan gitu. Mau tempat sana nggak apa-apa, mau kamu juga warga saya kan gitu. Kalau ada apa-apa nanti Slamet Suryanto pasang badan gitu. Nah gitu. Tapi selanjutnya berjalannya waktu sampai tahun 2010 itu ada pengeklaim datang, bahkan ada yang intimidasi. Terus yang pengeklaim itu menggugat, salah satunya yaitu Bu Sri Suryani, sarjana hukum, itu menggugat, yaitu hasilnya NO. Ini on fakli verklar kalau bahasanya hukum itu, gugatan tidak dapat diterima, ya alias NO tadi. Ya terus itu berjalannya waktu sampai tahun 2010 ya di Pengadilan Negeri Surakarta. Terus warga Ketikan Baru mengadakan banding di Semarang, tapi hasilnya juga NO sama, jadinya tetap menang warga sini kan, soalnya kan gugat nggak bisa ya. Terus karena di sana mungkin takut kalah, yaitu intimidasi warga, ada dengan cara disangoni, dikasih duit, dikasih 5 juta, ada yang dikasih tanah di sebelah kali Bengawan Solo, ada yang dikasih tanah di pembuangan sampah di TPA itu, di TPA Putri Jempo. Nah, terus itu ya ada intimidasi yang belum kan, ada yang dibongkar sendiri dulu Pak. Iya. Ada yang bongkar sendiri, yang karena dikasih di sana karena dikasih duit mungkin. Nah terus
yang mau, terus ada audiensi lagi. Sebelum itu ada audiensi tahun 2000 berapa ya? 2012 kan ada audiensi itu sama Pak Rudi di kecamatan. Yaitu setelah audiensi itu ada yang mau dikasih apa tanah yang di sebelah kali itu ya, tapi sampai sekarang ya tiap tahun kebanjiran di pinggir kali. Terus yang di sampah tiap hari baunya bau busuk sampah itu. Ya nggak enak, sampai sekarang nggak manusiawi. Ya terus karena saya sebagai warga negara, saya pengen menegakkan hukum. Nah gitu, mudah-mudahan kan gitu. Kalau warga sini bisa bertahan sampai titik terakhir, bisa nempatin siapa nanti mau menawar gitu, ada hukum yang bisa memihak kepada kita kan gitu. Karena saya tempatnya juga tanah negara kan gitu. Nah, dengan berjalannya waktu tahun 2018 ya, itu karena udah diintimidasi terus, nah itu akhirnya pemerintah menggusur dengan paksa, dengan bengisnya, dengan biadabnya ya. Itu warga digusur tanpa ampun. Bego datang satu dari satu, terus polisi ya, ada 200-an polisi ya, bersenjata lengkap kayak perang itu. Terus Satpol PP 200-an dengan bengisnya. Terus bukan itu aja Pak, ya, ada preman-preman itu ada 350-an preman itu. Pada saat itu kalau warganya menolak langsung kena represi gitu Bapak? Ya enggak ada yang menolak. Ya menolak semua sih betulnya. Tapi kan gini, saya bawa warga negara loh. Kok Indonesia kok gini banget, pemerintahnya kok gini banget. Jadi penegak hukum kok malah melanggar hukum. Polisi kan mestinya mengayomi masyarakat, kenapa kok begitu berbuat sampai biadab begitu, ya kan itu. Mestinya kan mengayomi hukum, mengayomi warga negara, yang mengayomi warga masyarakat di situ. Kok malah membiarkan seakan-akan nggak ada harganya orang di Ketinggian Baru kan gitu. Lah, setelah itu bagaimana Bapak? Lah, setelah itu kalau digusur ya, gusur ada yang mahasiswa semuanya dia dipukul, ditonjok, ditendang, ada mbak-mbak mahasiswa juga ada yang ditendang. Warga juga begitu. Sampai ditangkap ada berapa yang di Kapolsek. Pada tahun 2018 itu. Nah, terus habis tahun 2018 habis digusur ya Pak, itu kan ada musim hujan ya. Kita hujan ya pakai tenda gini, pakai bambu satu, dikasih tiang-tiang. Nggak pergi, bangun lagi di situ. Jadi langsung bikin lagi aku di situ. Pakai terpal. Terus jarak 2 tahun atau 2 tahun ya, itu digusur lagi, pakai terpal itu udah digusur lagi. Terpakai, habis itu saya bikin lagi agak gedean lagi gitu, saya bikin agak gedean. Terus didatangi preman malam-malam 12 orang, 15 orang, jam 1, jam 12 malam, setengah 12 malam datang 10 orang, 12 orang. Itu preman. Pak? Hah? Ngapain? Ini, kamu kok kamu ngeyel ya, karena itu orang itu kan bukan punya kamu. Saya ngomong gini, kalau bukan punya saya, bukan punya saya. Tapi kan Indonesia negara hukum. Nah, kalau kita salah, ya saya dipidanakan toh kan gitu. Ditaruh di pengadilan, gimana diadili, gimana kan negara hukum. Ya kalau kita salah dipidanakan oleh negara hukum kan gitu. Bukan seperti ini. Masa cuma preman-preman yang datang ke kantor situ. Terus berapa hari, 2 hari ya, itu yang namanya Bayu, itu pengacara sana atau notarisnya sana, ngebel sama saya. Kamu sebetulnya mau minta apa sih Pak, kan gitu. Mau minta apa Pak? Ya, saya mau minta diselesaikan di pengadilan. Kalau saya salah, kita di penjara nggak apa-apa kan gitu. Kalau kita salah, ambillah semua itu tanah-tanah ini, diambil kalau kita salah. Saya nggak usah, nggak butuh tali asih Pak. Walaupun aku mau kasih 1 miliar, saya nggak mundur. Saya ngomong gitu apa adanya. Karena tanah ini kan dulu tanah bekas pembangunan UNS. Itu sisanya 2 hektar. 2 hektar itu di sisa 2 hektar dari UNS kembalikan lagi ke pemerintah, ke negara. Karena tanah itu kosong, warga nggak ada tempat tinggal, tinggal. Gitu. Kemudian dari wali kota pada saat itu, apakah menjanjikan tanah Ketinggian Baru ini Bapak?
Pernah dulu, waktu ada di sini, di situ pas kampanye PDI Perjuangan itu, Pak yang ngomong malah Pak Rudi sendiri, Rudi Atmo, wakil wali kota itu. Nanti kalau saya menang di sini, saya beri status kan gitu. Mau saya kasih legal standing mungkin gitu. Bahasanya. Kadang nanti kalau nggak milih saya tak garpu gitu, digarpu gitu. Dan setelah itu ya habis milih semua, menang, ya bukan diberi status malah langsung digusur dengan pengisnya itu. Pada tahun berapa? 2018. Digusur. Kemudian pada masa pemerintahan Pak Slamet itu bagaimana? Pak Slamet itu nyuruh tinggal aja, tapi tanpa status apapun, sertifikat nggak ada. Saya sebatas lisan dan itu disaksikan oleh semua warga di balai kota. Pada saat itu janji-janji apa yang telah disampaikan Pak Slamet? Ya itu gitu aja, partai kita nggak apa-apa. Kamu juga warga. Tapi tidak mendapatkan sertifikat atau apa? Enggak. Orang ini kan tanah kosong. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa, Slamet Suryanto yang pasang badan gitu. Tapi belum nggak lama kemudian mati. Gitu meninggal dunia. Berarti waktu pada masa Pak Slamet menjabat itu warga Ketinggian Baru aman-aman saja? Aman sampai tahun 2009 lah aman. Tapi 2010 ada yang ngeklaim gitu. Tapi waktu mereka mengakui ini tanahnya membawa sertifikat atau apapun ya kosong. Tadinya enggak, terus itu pas di pengadilan bawa. Tapi kan bawanya itu sertifikatnya bikin bener apa enggak kan gitu. Kan gitu yang pertanyaannya gitu. Masa sekali muncul 34 sertifikat bareng. Nah, gugatnya juga bareng di pengadilan 34 itu. Kemudian bentuk represi atau tindak kekerasan apa saja yang sudah didapatkan warga pada masa itu, Bapak? Ya, ada yang ditonjok, ada yang ditendang, ada banyak yang berdarah-darah. Ada yang sampai meninggal, Bapak? Yang meninggal ada, habis digusur itu sorenya meninggal ada. Mungkin di tahun 2018 ya habis digusur itu, sorenya meninggal. Kemudian dari setelah itu warga kan ada yang langsung berpindah dan ada yang tetap di sini. Nah, yang tetap di sini itu bagaimana kondisinya, Bapak? Ya ada yang digigitin tikus kakinya. Saya tuh kaki ini 10 jari ini digigit tikus semua udah. Pada waktu ya kalau sampai sekarang bagaimana? Kalau sekarang tikus sudah nggak ada, udah tak. Udah agak lumayan rapat ya. Oh, udah. Udah pada lari. Tapi kalau ular masih ada dengan sekarang. Ular. Aku tidur aja gini tak halus terus pikiran apa ini? Tidak tahu ya, Bapak. Nggak tahunya ular hijau itu yang panjangnya. Kemudian kalau untuk pendampingan LBH sendiri itu sejak tahun berapa, Mas? LBH 18 kantor yang memberikan bantuan hukum dan secara cuma-cuma pro bono, misalnya masyarakat miskin, kasus struktural dan korban pelanggaran HAM. Dan kami lihat 3 dimensi itu ada. Ini kasus miskin, kasus struktural, ini ada peran negara, ada peran pemerintah, dan kasus pelanggaran HAM. Direpresi, tidak diberikan hak atas ekonomi, dan diberikan hak atas tanah, itu kan pelanggaran HAM. Menurut kami itu 3 dimensi itu ada dalam konteks Warga Ketinggian Baru yang kami lihat mendampingi. Dan kami pernah dulu pernah saat digusur itu, pernah digugat, kami pernah gugat penggusuran secara sewenang-wenang gitu. Gugatan melawan hukum secara sewenang-wenang, tapi gugatannya tidak dapat diterima. Itu akan kerusakan itu. Tidak kerusakan. Nah, karena ada kesalahan teknis yang mau terkendali. Nah, yang berikutnya kemarin karena warga sudah hampir beberapa kali mendatangi beberapa instansi pemerintahan gitu. Terkhususnya BPN itu warga datang hampir beberapa kali ya, Pak? 6-8 kali kayaknya, tapi nggak pernah ditemui. Jadi saya misal ini penggusuran nih, nah gimana solusinya? BPN nggak mau tahu. Padahal kalau kita kilas balik perjuangan warga dulu, tanah ini kan tanah negara. Iya. Tanah negara, kalau kita bergegas lagi, kalau pasal 33 jelas gitu bahwa tanah, bumi, air dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan diberikan semuanya ke rakyat untuk kemakmuran rakyat. Itu kan sudah jelas di pasal itu. Nah, artinya ketika tanah dikuasai negara, selanjutnya diberikan langsung kepada rakyat yang membutuhkan, yaitu warga Ketinggian Baru. Nah, kami sama warga mencoba mendatangi beberapa instansi pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait dengan status tanah Ketinggian Baru. Mereka nggak pernah memberikan
hak atas informasi yang kami minta. Nah, pada saat 2021 kami mendapatkan informasi bahwa ada 13 bidang tanah yang ada di Ketinggian Baru HGB yang sudah selesai dapat informasi. Pada akhirnya kami mengajukan permohonan informasi tidak digubris. Kami memberikan keberatan tidak digubris, dan pada akhirnya kami gugat di sengketa KIP, Komisi Informasi Publik di Jawa Tengah. Yang pada saat itu warga menang, warga menggugat BPN Kota Surakarta karena tidak memberikan informasi terkait dengan 13 bidang tanah itu. Akhirnya diterapkan di PTWN untuk dan menyatakan bahwa BPN harus membuka informasi 13 bidang tanah yang ada di Ketinggian Baru. Dan kami mendapatkan informasi itu dari BPN secara tertulis, dan pada akhirnya 13 bidang tanah yang ada di Ketinggian Baru itu dulunya ada 13 bidang tanah yang statusnya hak guna bangunan dari tahun 90, 91, 92. Nah, dari tahun itu tahun 90-an berlaku sampai tahun 2010. Berlaku sampai tahun 2010, kan 20 tahun. Berlaku sampai tahun 2010 dan BPN sudah menyatakan sudah selesai. Tapi kalau sudah selesai ya seharusnya tanah yang sudah awalnya diberikan oleh negara kepada orang-orang 13 bidang tanah itu, ketika tanah status tanah 2010 sudah selesai, harusnya diberikan kepada negara lagi dong. Iya. Dikembalikan gitu kan, dikembalikan. Ketika dikembalikan, kami warga menganggap bahwa tanah ini sudah tanah karena kosong dan dikuasai negara. Artinya kalau sudah dikuasai negara, warga Ketinggian Baru punya hak dari dulu tinggal di sini, bisa mengajukan, bisa mendapatkan hak atas tanah di Ketinggian Baru. Tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan. Kenyataannya sampai sekarang warga masih didatangi oleh beberapa orang, pihak-pihak yang pengen tanah mau diukur, warga ketakutan gitu. Ya karena warga gitu punya rasa trauma, didatangi banyak orang pasti takut gitu. Akhirnya warga inisiatif langsung surati wali kota. Usaha pertama tidak tanggapi, kedua tidak tanggapi, ketiga ya kami pertama melakukan aksi di wali kota dan audiensi juga dihadiri oleh wali kota. Dan tadi tanggal berapa ya? Tanggal 16 ya? 16 dihadiri wali kota, tapi belum ada kepastian dari tim wali kota terkaitnya status tanah dan tim berpihakan yang warga Ketinggian Baru. Karena kalau kita mau periksa ya seharusnya ada keberpihakan dari pemerintah wali kota. Karena kan menganggap bahwa tanahnya sudah selesai. Status HGB-nya tahun 2010. Sebenarnya tanahnya sudah dikuasai oleh negara. Kenapa negara nggak memberikan tanah itu kepada warga Ketinggian? Warga Ketinggian kan bukan pengusaha besar yang hanya mau akses tanah 1 hektar 2 hektar untuk satu orang. Paling berapa puluh orang hanya bisa mengakses hanya 1 hektar 100 meter untuk apa? Kan tempat tinggal. Tapi kamu belum menemukan keberpihakan itu terhadap pemerintah Kota Surakarta dan kepada warga. Tadi juga dihadiri oleh BPN tahun 16 tadi dari oleh BPN. Di depan warga soal. Tapi BPN nggak ngomong apa-apa. Itu yang kami sayangkan. Pertanyaannya, kenapa warga yang sudah tinggal sejak tahun 1999 2000 sampai sekarang pernah mengajukan tapi ditolak? Tidak pernah mendapatkan keadilannya. Betul. Tapi orang-orang yang tidak pernah tinggal di sini mengajukan status hak di atas tanah dan itu diberikan akses. Langsung dikasih. Ini menunjukkan bahwa ada tumpang tindih di sini. Iya. Gitu kan? Jangan sampai kan menduga, jangan sampai ada yang bermain, jangan sampai ada potensi korupsi. Kayaknya nggak tahu. Jangan sampai BPN korupsi, gitu kan? Jangan sampai disogok. Kan kami mesti menduga. Jangan sampai. Gitu kan? Karena kami punya kesimpulan awal warga yang sudah tinggal sejak lama gitu, dari tahun 99 sampai sekarang sudah terhitung 25 tahun. Iya. Kalau menurut Undang-Undang Pokok Agraria, bahkan di Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sudah menerangkan bahwa ketika warga sudah menduduki tanah itu 20 tahun, seharusnya negara punya keberpihakan untuk memberikan mereka status hak. Iya. Tapi sampai sekarang warga mengajukan ditolak dan seterusnya. Gitu. Bahkan ketika kita minta solusi, ya udah kalau mau digusur, ini anak-anak dan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini mau dikemanakan? Mereka nggak punya apa-apa, selain ya hanya mau tinggal dan mencari kehidupan tadi. Tapi nggak ada solusi sama sekali. Bahkan kalau ada solusi ya dibuang ke tempat sampah. Di tanah di mana Pak? Putri Cempong. Berarti tidak sesuai dengan yang disampaikan Bapak Wali Kota tadi di Rusun. Benar, makanya tadi kan kami sepertinya kan Pak Wali Kota sampaikan bahwa akan ditaruh ke rumah singgah. Iya. Singgah pun bahaya gitu. Warga kan penghasilan seperti. Bahkan warga makan sehari pun sepertinya kan besok mau makan apa. Warga semua kan buruh harian lepas dan seterusnya. Kalau setiap bulan bayar dan seterusnya. Warga nggak mulu-mulu. Mereka kan akses tanah ini kepada warga beberapa orang yang membutuhkan gitu.
Berarti kalau di rumah singgah itu tetap bayar per bulannya, tidak Kalau nggak salah ya, Ya, ada banyak. pajak kan. Banyak. Dan kalau misal tinggal di situ, apakah mendapatkan sertifikat Ya, harta? ya Enggak. enggak. Kalau umumnya nggak bisa bayar, ya suruh pergi. Bukan itu, tapi mungkin diusir karena nggak mau bayar ya, warga nggak mau bayar ya gitu. Makanya kita berjuang untuk warga sini ya harus bertempat tinggal di sini, karena berjuangkan dia di sini kurang. Kita berjuang kan ini tanah negara, ya, harus diberikan pada warga negara. Saya cuma baca di undang administrasi pemerintahan itu, bahkan dalam lampirannya menyatakan dulu kan warga direlokasi tapi nggak sesuai. Relokasi punya kewenangan itu kan pemerintah, itu kewenangan pemerintah kota gitu, bisa memberikan akses rumah terhadap orang yang direlokasi. Tapi pada faktanya warga nggak diberikan itu. Memang diberikan, tapi di tempat samping sampah gitu. Coba bayangkan, orang hidup di sampingnya sampah gitu. Dan itu nggak jauh, nggak sampai 50 meter. Mungkin berapa meter ya Pak? Ya paling 50 meter nggak ada. Nggak ada. Jadi misalnya dulu beberapa kan anak-anak kecil gitu. Pernah nanya, om mau digusur ya? Nah, coba bayangkan anak kecil kan tahu yang kondisi seperti itu. Itu kan karena memang bekas kan, mungkin lihat ibu dan bapaknya digusur secara sewenang-wenang, tidak punya rasa kemanusiaan gitu, dan tidak ada solusi yang konkret bagi mereka. Makanya warga digusur, dibiarkan begitu saja. Dan ketika malam hujan warga nggak tahu mau kemana, akhirnya bangun tenda kecilan untuk tutup. Kemudian sejauh ini kan sudah beberapa kali aksi dan audiensi. Dari hasil aksi dan audiensi itu apa saja? Ya itu satu, ya hasilnya satu tadi wali kota menjanjikan bahwa dia akan memastikan bahwa di Kentingan Baru tidak ada intimidasi, tidak ada yang preman datang, tidak ada satpol pp datang, tidak ada polisi datang, tidak ada tentara datang untuk mengintimidasi warga. Karena itu salah satu yang membuat trauma ibu dan anak-anak. Yang kedua, tadi hasilnya bahwa wali kota akan memfasilitasi, akan ketemu dengan BPN untuk bisa melihat status tanah Kentingan Baru. Karena memang selama ini kita nggak tahu status tanah Kentingan Baru seperti apa. Semuanya selain ketiga bidang tanah ini. Tanah Kentingan Baru seperti apa? Saya berpikir kayak gini. Ini warga udah tinggal sejak lama gitu. Tapi kenapa nggak diprioritaskan untuk buat status tanahnya? Ketika ada orang datang mau memakai tanah ini, ya saya membayangkan, mungkin karena warga miskin gitu, warga yang nggak mampu makan aja 1 hari 2 hari besok mau makan, itu masih berpikir. Mungkin warga tinggal di sini nggak bayar pajak, mungkin nggak bayar pajak mungkin ya, atau nggak punya usaha besar gitu kan, jadi nggak bayar pajaknya besar gitu kan, gitu. Jadi mungkin orang yang swasta atau siapa yang bisa punya duit banyak buat usaha, buat izin membangun dan seterusnya bisa bayar pajak ke pemerintah, mereka dapat timbal balik. Tapi mereka nggak lihat bahwa siapa yang lebih prioritas. Apakah warga miskin benar-benar miskin yang tidak punya akses terhadap keadilan sedikit pun, terhadap tanah dan seterusnya, atau orang yang punya uang banyak tapi mau perluas lagi usahanya, mau perluas lagi modalnya di Kentingan Baru. Itu kan selama ini mempertanyakan itu, warga mempertanyakan itu, tapi memang nggak ada jawaban itu. Kalau harapan dari Bapak dan Mas ini untuk kasus sengketa tanah Kentingan Baru ini ke depannya bagaimana? Akan terus diperjuangkan? Terus. Apakah akan ada audiensi lanjutan? Iya, Maksudnya apa, Pak? pasti ada. Karena kan ada rencana tindak lanjut itu untuk bertemu sama BPN untuk bisa membuka data-data yang ada dalam data-data. Rencananya itu akan dalam waktu dekat atau masih belum? Ya dalam waktu dekat kan usahakan dalam waktu dekat ketemu sama BPN untuk membuka data-data status tanah Kentingan Baru. Karena kan pertanyaannya kalian siapa buka, ya kan warga yang tinggal di sini sebagai orang yang selama ini dibilang bahwa merebut tanah, harus robot tanah dan seterusnya gitu. Kami yang berkonflik ya, warga berkonflik ya, kalau punya hak untuk bisa menanyakan status tanah ini berterang secara hukum, kami bisa melihat apakah ada manipulatif secara hukum yang dimainkan, dipakai, apakah penerbitan sertifikat dan seterusnya tidak sesuai dengan prosedur hukum atau apa, kami harus periksa itu. Berarti untuk langkah selanjutnya kita akan menunggu hasil dari audiensi dan kapan akan bertemu BPN. Kami menunggu dari pihak pemerintah dan wali kota punya sesuai janji mereka tadi. Satu, warga tinggal di sini harus aman, tidak diganggu oleh preman, aparat, atau Pol PP. Yang kedua ya dalam waktu dekat akan diusahakan untuk bertemu sama BPN untuk bisa membuka segala data-data yang sekarang ini warga tinggal di atas tanah ini. Apakah tanah kosong? Kalau tanah kosong tadi janjinya kalau tanah kosong kami akan usahakan untuk warga tinggal di situ. Tapi kalau tanah HGB
Kami akan pertanyakan dulu kenapa bisa terbitkan SHGB ini. Karena warga udah tinggal lama di sini. Masa orang tinggal di tanah sini kalian tiba-tiba memberikan tanah itu sertifikat orang lain, kan lucu gitu. Kalau dari harapan dari Masnya sendiri bagaimana untuk kasus? Harapannya satu, warga harus diakui tinggal di kepentingan warga. Yang kedua ya harus berikan hak atas tanah, karena menurut kami tanah itu untuk rakyat, bukan untuk mafia tanah. Karena rakyat siapa ya? Tentu rakyat miskin gitu yang benar-benar punya hak yang bisa kalau akses tanah itu dia sampai sekarang tidak mendapatkan akses keadilan. Baik, sekian Pabellion Dialog pada kali ini, di mana isu terkait dengan sengketa penggusuran Kampung Ketingan Baru ini yang tak kunjung usai hingga saat ini, yang dimulai pada tahun 2000 hingga 2025, yang bermula atas janji yang disebutkan oleh wali kota pada saat itu. Dan pada tahun 2010 hingga tahun 2025 ini, warga terus mendapatkan tindakan represi, intimidasi oleh pihak-pihak aparat, kemudian preman yang terus-menerus mengintimidasi warga Ketingan Baru. Sehingga pada hari ini, 16 April 2025, terjadi audiensi antara warga Ketingan Baru dan juga wali kota. Dan wali kota telah menjanjikan atas keamanan warga Ketingan Baru, kemudian audiensi dengan BPN dan juga warga Ketingan Baru. Dengan adanya Pabellion Dialog kali ini, kita bisa mengetahui sudut pandang dari LBH Jakarta sebagai kuasa hukum warga dan juga warga Ketingan Baru terkait dengan masalah sengketa penggusuran Ketingan Baru ini. Dengan adanya Pabellion Dialog ini, kami berharap terkait dengan isu tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan warga dapat mendapatkan keadilan seadil-adilnya sebagaimana semestinya. Saya Mutiara Syamahrani, pamit undur diri. Nantikan konten Pabellion Dialog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami. Terima kasih dan sampai jumpa.